Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi guru ilmu pengetahuan sosial atau guru IPS. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Sejarah merupakan sebuah bidang studi yang memiliki banyak macam teori. Dari manakah para sejarawan menemukan teori-teori tersebut? A. Setelah ditemukannya fakta dan bukti terbaru. B. Setelah menemukan kesimpulan dalam sebuah penelitian terbaru. C. Menggunakan ilmu-ilmu bantu saat penulisan teorinya. D. Menggunakan pendekatan ilmu sosial. E. Telah mengikuti langkah demi langkah metode penelitian. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Setelah menemukan kesimpulan dalam sebuah penelitian terbaru. Soal nomor 2. Menurut Kunto Wijoyo, ilmu sejarah merupakan kesamaan dengan ilmu alam dikarenakan mengacu pada pengalaman dan penelitian. Dalam melakukan pengamatan, sejarawan menggunakan sumber titik-titik. A. Buku dan internet. B. Lingkungan alam sosial. C. Ilmu bantu lain beserta beberapa barang bukti. D. Perenungan dan pemikiran. E. Kondisi fisik. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Ilmu bantu lain beserta beberapa bukti. Soal nomor 3. Sejarah merupakan ilmu yang sudah dibahas sejak lama, maka artinya titik-titik. A. Sejarah adalah ilmu yang sulit direkonstruksi. B. Sejarah memiliki pengaruh bagi orang-orang besar saja. C. Sejarah merupakan ilmu yang dapat memprediksi masa depan. D. Sejarah memiliki kedudukan penting bagi umat manusia. E. Manusia banyak yang tertarik mempelajari ilmu sejarah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Sejarah memiliki kedudukan penting bagi umat manusia. Soal nomor 4. Perhatikan keterangan berikut. 1. Memiliki metode. 2. Berdasarkan pada fakta. 3. Memiliki generalisasi. 4. Sifatnya empiris. 5. Merupakan sebuah ilmu bantu. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. E. 2, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. 1, 3, dan 4. Soal nomor 5. Sejarah dapat dikatakan sebagai peristiwa atau momentum untuk dan momentum penting bagi manusia karena titik-titik. A. Memberi hikmah kepada semua kelompok. B. Merupakan peristiwa yang dikenang masyarakat. C. Merupakan kejadian yang hanya terjadi sekali. D. Merupakan kejadian sekilas dan tidak dapat menjadi abadi. E. Memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia yang menjalaninya. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia yang mengalaminya. Soal nomor 6. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. 1. Pengunduran diri Presiden Soeharto tahun 1998. 2. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. 3. Dilakukannya sidang MPRS tahun 1966. 4. Pemberontakan DI atau DTII. 5. Terjadinya agresi militer Belanda II pada tahun 1949. Peristiwa yang menunjukkan ciri Ain Malik dan Enik terdapat pada nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 1, 3, dan 5. D. 2, 3, dan 4. E. 3, 4, dan 5.
Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C, 1, 3, dan 5. Soal nomor 7. Dalam batu nisan kuno yang ditemukan menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dan diperkenalkan oleh bangsa A. Arab, B. Cina, C. Persia, D. Gujarat, E. Turki. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Gujarat. Soal nomor 8. Tokoh tasawuf berikut yang berasal dari kalangan Wali Songo adalah A. Sunan Muria, B. Sunan Kudus, C. Sunan Bonang, D. Sunan Ampel, E. Sunan Derajat. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Sunan Bonang. Soal nomor 9. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada A. 30 April sampai 2 Mei 1926, B. Tanggal 23 April sampai 2 Mei 1928, C. Tanggal 23 April sampai 2 Mei 1926, C. 30 April sampai 2 Mei 1928, E. Tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 1927. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Tanggal 30 April sampai 2 Mei 1928. Soal nomor 10. Tujuan dari diadakannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah untuk A. Menambah pemuda Indonesia, B. Menyatukan seluruh kekuatan gerakan pemuda Indonesia, C. Menyatukan seluruh bangsa Indonesia, D. Menekan penyelenggaraan proklamasi, E. Mengkoordinir gerakan-gerakan politik yang ada di Indonesia. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Menyatukan seluruh kekuatan gerakan pemuda di Indonesia. Soal nomor 11. Berdasarkan hasil perundingan di Kongres Pemuda 1, semua organisasi pemuda disatukan dalam satu wilayah menjadi A. PIR, B. PI, C. PPMI, D. PPPI, E. PIM. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. PPMI. Soal nomor 12. Makna dari Kongres Pemuda 2 adalah A. Memperkuat keterikatan organisasi di Indonesia, B. Momentum memperkuat ketahanan pemuda di Indonesia, C. Sebagai landasan persatuan yang kuat untuk membangun Indonesia, D. Wadah aspirasi dari pemuda-pemuda Indonesia, E. Peristiwa yang membanggakan bagi pemuda Indonesia. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Sebagai landasan persatuan yang kuat untuk membangun Indonesia. Soal nomor 13. Sikap yang relevan dalam mengamalkan isi Kongres Pemuda adalah A. Mematuhi dan melaksanakan janji siswa, B. Mengikuti upacara bendera seperti biasanya, C. Tidak berdebat dengan guru, D. Menjaga persatuan dan kesatuan sesama siswa, D. E. Patuh terhadap seluruh kegiatan ekskul yang ada di sekolah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Mematuhi dan melaksanakan janji siswa. Soal nomor 14. Perhatikan data-data berikut. 1. Persatuan dan kesatuan, 2. Semangat kebangsaan, 3. Semangat berorganisasi, 4. Keikhlasan, 5. Kerjasama. Nilai yang masih relevan dengan isi Sumpah Pemuda yang terlihat saat ini adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 15. Dampak jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki salah satunya adalah A. Majunya kota Konstantinopel, B. Terjadinya perang salib, C. Larangan peziarah Kristen berkunjung ke Yerusalem, D. Bersatunya gereja Roma dan gereja Ortodok, E. Penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Soal nomor 16. Salah satu penyebab terjadinya perang salib adalah
A. Jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol. B. Jatuhnya Kekaisaran Romawi. C. Jatuhnya Bizantium. D. Ditutupnya Konstantinopel bagi pedagang Eropa. E. Jatuhnya Hindia Belanda. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol. Soal nomor 17. Bangsa Portugis datang di Maluku pada tahun A. 1510, B. 1512, C. 1511, D. 1602, E. 1521. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. 1512. Soal nomor 18. Di bawah ini, pimpinan siapakah tentara Demak yang bisa mengusir penjajah Portugis di Sunda Kelapa? A. Sultan Trenggono, B. Sunan Kudus, C. Sultan Agung, D. Adipati Yunus, E. Fathahilah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Fathahilah. Soal nomor 19. Salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh VOC adalah A. Hongi, B. Ekstirpasi, C. Oktroy, D. Angket, E. Kontingenten. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Oktroy. Soal nomor 20. Judul buku yang ditulis oleh Thomas Stanford Raffles adalah A. The French, B. History of Java, C. Kebun Raya Bogor, D. Rafflesia Arnoldi, E. Bunga Bangkai. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. History of Java. Soal nomor 21. Salah satu langkah dari upaya kompromi pada masa pemerintahan Soeharto adalah A. Menjalin hubungan baik dengan Cina, B. Memperbaiki hubungan bilateral dan kawasan, C. Merebut kembali Timur Leste menjadi bagian RI, D. Mengusulkan pembentukan ASEAN, E. Mengusulkan diadanya konferensi meja bundar. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Memperbaiki hubungan bilateral dan kawasan. Soal nomor 22. Apa gagasan yang membuat Soeharto memutuskan untuk menyusun pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4? A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Ambek Paramarta, C. Eka Prasetya Pancakarsa, D. Catur Dharma Eka Karya, E. Tutwuri Handayani. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Ambek Paramarta. Soal nomor 23. Peran ganda yang dilakukan ABRI untuk menciptakan stabilitas politik disebut A. Dwi fungsi, B. ABRI masuk desa, C. Sabta Marga, D. Komando Daerah Militer, E. Konsensus Nasional. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Dwi fungsi ABRI. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melakukan normalisasi dengan negara Malaysia. 2. Indonesia bergabung lagi ke dalam PBB. 3. Bergabung menjadi anggota ASEAN untuk memperbaiki hubungan dengan negara di Asia Tenggara. 4. Tidak masuk ke blok. 5. Menjalin kerjasama dengan Cina. Kebijakan luar negeri pada masa Orde Baru ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 1, 4, dan 5. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 25. Pada masa Orde Baru, para investor banyak yang menarik modalnya di Indonesia karena A. Pelanggaran HAM di Timur Timur, B. Investor lebih memilih Malaysia, C. Indonesia tidak memiliki cadangan SDA lagi, D. Krisis moneter, E. IGGI dianggap dalam pemunduran Orba. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Krisis moneter.
Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Sosial atau Guru IPS. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.